Materi pembelajaran mengenai mekanisme berbagai macam sistem di dalam tubuh manusia. Nah, topik pembelajaran yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem pernafasan, dan terakhir sistem imun. Materi yang pertama adalah mengenai sistem pencernaan. Digesti merupakan proses penguraian bahan makanan ke dalam zat-zat makanan yang terjadi dalam saluran pencernaan agar dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh. Pada pencernaan, terdapat suatu seri proses mekanis dan chemis yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Fungsi sistem pencernaan antara lain menerima makanan yang dimakan, kemudian makanan direduksi secara fisis, reduksi yang lebih lanjut berlangsung secara kimia, serta penyerapan hasil pencernaan dan pembuangan zat sisa pencernaan. Mekanisme sistem pencernaan. Pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut. Makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut mengandung enzim tialin atau amilase. Enzim ini mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana sehingga makanan mudah dicerna. Makanan dari mulut masuk ke kerongkongan dalam bentuk gumpalan-gumpalan atau disebut juga dengan bolus. Bergeraknya makanan di dalam kerongkongan dikendalikan oleh otot di kerongkongan. Otot yang melingkari kerongkongan akan mengerut dan mengendur bergantian menimbulkan gerakan meremas dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Saat makanan masuk, lambung akan menghasilkan getah lambung yang bersifat asam karena mengandung HCl. HCl dapat mengubah sifat protein dalam makanan sehingga mudah dicerna. Asam lambung juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsin yang berasal dari pepsinogen. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan dinding lambung, yaitu pepsin dan renin, dan juga mekanik oleh otot polos pada lambung. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam usus di mana terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas antara lain ada tripsin, amilopsin, dan lipase. Pada usus 12 jari, pencernaan lemak dimulai oleh enzim lipase sehingga lemak diubah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Akhir pencernaan menghasilkan disakarida dan monosakarida dari karbohidrat, asam amino dari protein, dan asam lemak serta gliserol. Pada usus besar, makanan mengalami penyerapan air dan pembusukan oleh bakteri E. coli yang terdapat pada usus besar. Setelah dari usus besar, makanan akan menuju anus. Anus merupakan lubang di mana saluran pencernaan berakhir. Fungsi anus sendiri dalam sistem pencernaan sangat penting, karena ini menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Organ ini terletak di bagian bawah rektum, bagian terakhir dari usus besar. Selanjutnya, sistem ekskresi dan organ yang terlibat dalam ekskresi. Sistem ekskresi pada manusia memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh dengan membuang zat-zat sisa metabolisme yang beracun dan berbahaya. Sistem ini bekerja sama dengan organ-organ vital untuk memastikan keseimbangan internal tubuh. Kemudian, terdapat 5 organ-organ yang terlibat dalam ekskresi. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal sendiri merupakan organ berbentuk kacang yang menjadi pemain utama dalam sistem ekskresi. Ginjal menyaring darah untuk membuang zat sisa metabolisme, seperti urea, kreatinin, dan asam urat dalam bentuk urin. Kemudian yang kedua ada hati. Hati berfungsi sebagai detoksifikasi dalam tubuh dengan menetralkan racun dan zat berbahaya lainnya. Hati juga menghasilkan empedu, cairan pencernaan yang membantu memecah lemak dalam usus. Limbah dari proses ini dikeluarkan melalui feses. Yang ketiga ada usus besar. Usus besar menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan dan membentuknya menjadi feses. Feses kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Kemudian yang keempat ada paru-paru. Paru-paru membuang karbon dioksida, produk sampingan dari respirasi sel, ke atmosfer melalui proses pernafasan. Dan terakhir, yang kelima, yaitu kulit. Kulit mengeluarkan keringat yang mengandung air, garam mineral, dan zat sisa metabolisme lainnya. Jadi, sistem ekskresi pada manusia merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk membuang limbah, metabolisme, dan racun dari tubuh. Menjaga kesehatan organ-organ ekskresi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu proses pembentukan urin pada manusia. Urin adalah hasil proses metabolisme yang diproses di dalam ginjal dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau sekresi yaitu pengumpulan.
Tahap pertama pada proses pembentukan urin yaitu filtrasi di glomerulus. Darah masuk melalui arteriola afferent menuju glomerulus yang berfungsi sebagai filter. Di glomerulus terjadi proses filtrasi di mana air garam dan zat-zat lain disaring dari darah untuk membentuk filtrat glomerulus. Selanjutnya ada reabsorpsi di tubulus. Filtrat glomerulus mengalir ke dalam tubulus proksimal dan di sepanjang tubulus terjadi proses reabsorpsi. Sebagian besar air, gula, dan zat-zat berguna lainnya diserap kembali ke dalam aliran darah melalui vasa rekta. Zat-zat sisa metabolisme seperti asam urat dan kreatinin disekresi dari darah ke dalam filtrat melalui proses augmentasi. Setelah proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi, zat-zat yang tersisa akan menjadi urin. Urin akan mengalir melalui tubulus kolektif menuju pelvis, ginjal, ureter, kandung kemih, dan akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya ada mekanisme pengangkutan O2 dan CO2. Yang pertama ada pengangkutan oksigen atau O2. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui proses pernafasan. Saat kita bernafas, udara luar yang mengandung oksigen masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen berdifusi dari alveoli atau kantung udara ke dalam pembuluh darah kapiler yang mengelilingi alveoli. Oksigen yang terlarut dalam darah kemudian berikatan dengan hemoglobin, protein di dalam sel darah merah atau eritrosit. Hemoglobin memiliki afinitas yang kuat terhadap oksigen. Darah yang kaya oksigen atau oksihemoglobin dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Di dalam jaringan tubuh, oksigen akan berdifusi dari hemoglobin ke dalam sel-sel untuk digunakan dalam proses metabolisme sel. Yang kedua ada pengangkutan karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida merupakan hasil samping dari proses metabolisme sel yang menggunakan oksigen. CO2 berdifusi dari sel-sel jaringan ke dalam darah kapiler yang mengelilingi jaringan tersebut. Bagian besar CO2 dalam darah berikatan dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Sebagian lainnya juga terlarut dalam plasma darah. Darah yang kaya CO2 atau dioksihemoglobin dipompa oleh jantung ke paru-paru melalui pembuluh darah vena. Di dalam paru-paru, CO2 berdifusi dari darah ke dalam alveoli dan kemudian dikeluarkan saat kita bernafas. Selanjutnya ada mekanisme pernapasan. Yang pertama, pernapasan dada. Pada pernapasan dada, otot yang berperan penting adalah otot antar tulang rusuk. Otot tulang rusuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk dan tulang rusuk dalam yang berfungsi menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. Bila otot antara tulang rusuk luar berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume dada bertambah besar. Pertambahan besar akan menyebabkan tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan rongga dada luar. Karena tekanan udara kecil pada rongga dada menyebabkan aliran udara mengalir dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh. Proses ini disebut proses inspirasi. Sedangkan pada proses ekspirasi terjadi bila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk kembali ke posisi semula dan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh meningkat. Sehingga udara dalam paru-paru tertekan dalam rongga dada dan aliran udara terdorong ke luar tubuh. Proses ini disebut ekspirasi. Yang kedua ada penapasan perut. Pada penapasan ini, otot yang berperan aktif adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Bila otot diafragma dikontraksi, posisi diafragma akan mendatar. Hal itu menyebabkan volume rongga dada bertambah besar, sehingga tekanan udaranya semakin kecil. Penurunan tekanan udara menyebabkan mengembangnya paru-paru, sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru. Penapasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis walaupun dalam keadaan tertidur sekalipun, karena sistem pernapasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernapasan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah pernapasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Yang selanjutnya ada volume pulmo. Paru-paru adalah sebuah organ vital yang memiliki fungsi utama sebagai alat pernapasan atau respirasi, di mana pada paru-paru terjadi proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Volume paru-paru merupakan proses yang digunakan dalam mengukur jumlah udara pada fungsi tertentu. Volume paru-paru terdiri dari 4 bagian, di antaranya yang pertama volume tidal adalah jumlah volume udara yang dapat dimasukkan dan dikeluarkan oleh paru-paru setiap penapasan normal. Jumlah volume udara untuk laki-laki kurang lebih 500 mili dan perempuan 380 mili. Yang kedua, volume cadangan inspirasi adalah jumlah volume udara yang diperoleh saat menarik nafas dengan maksimal sampai akhir volume tidal. Pada laki-laki biasanya mencapai 3.100 mili dan perempuan 1.900 mili. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi
adalah jumlah volume udara yang diperoleh saat mengembuskan nafas dengan maksimal sampai akhir volume ginjal. Pada laki-laki biasanya mencapai 1.200 mili dan perempuan 800 mili. Yang terakhir ada volume residu, adalah volume udara yang masih tetap berada di dalam paru-paru setelah mengembuskan nafas secara maksimal. Volume residu sangat penting untuk kelangsungan aerasi dalam darah saat jeda pernapasan. Jumlah volume residu pada laki-laki biasanya 1.200 mili dan perempuan 800 mili. Selanjutnya, ada sistem imun dan kekebalan non-spesifik. Sistem imun merupakan sistem yang membentuk kemampuan tubuh untuk melawan bibit penyakit dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke tubuh agar terhindar dari penyakit. Sistem imun mencakupi semua struktur dan proses yang menyediakan pertahanan tubuh untuk melawan bibit penyakit dan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sistem imun bawaan innate atau non-spesifik dan sistem imun adaptif atau spesifik. Daya tahan tubuh non-spesifik yaitu daya tahan terhadap berbagai bibit penyakit yang tidak selektif, artinya tubuh harus mengenali terlebih dahulu jenis penyakitnya dan tidak harus memilih bibit penyakit tertentu untuk dihancurkan. Daya tahan tubuh non-spesifik ini dibagi dua lapisan pertahanan, yaitu ada eksternal dan internal. Kemudian ada non-spesifik eksternal, merupakan sistem imun lapisan pertama pertahanan tubuh eksternal yang ditunjukkan untuk menghalangi semua benda asing yang berpotensi sebagai patogen untuk menginfeksi sel tubuh. Selain itu juga mencegah patogen masuk ke dalam jaringan. Pertahanan tubuh eksternal ini terdiri dari dua bagian, yaitu pertahanan fisik dan pertahanan kimia. Pertahanan fisik ini terdiri dari kulit, rambut pernapasan, silia, dan lapisan mukosa. Pertahanan kimia ini terdiri dari enzim lisodim pada air liur dan air mata. Kemudian ada ACL yang ada di lambung. Jika patogen lolos dari lapisan eksternal, maka patogen tersebut akan masuk pada sistem pertahanan tubuh lapisan kedua atau lapisan internal. Sistem pertahanan tubuh internal ini terdiri dari tiga komponen, yaitu ada sel fagosit yang terdiri dari neutrofil, monosit, makrofag, sel dendrit, dan eosinofil. Kemudian ada protein pertahanan ini terdiri dari sitokinin dan protein komplement. Kemudian ada sel non-fagosit yang terdiri dari sel basofil, sel mast, dan NK sel. Ketiga komponen tersebut dapat terbentuk respon inflamasi. Reaksi inflamasi yakni reaksi lokal yang diakibatkan kerusakan jaringan yang dapat menginisiasi serangkaian proses untuk perbaikan jaringan itu sendiri atau disebut dengan peradangan. Kemudian ada reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi ini termasuk bagian dari pertahanan tubuh non-spesifik. Reaksi inflamasi ini terjadi apabila terdapat luka yang terbuka kemudian dimasuki oleh patogen. Contohnya bakteri. Bakteri ini akan menghasilkan endotoksin. Endotoksin akan dikenali oleh sel mast. Sel mast akan mensekresi histamin dan prostaglandin untuk meningkatkan permeabilitas pembuluh darah sehingga pembuluh darah memiliki pori-pori yang mengakibatkan plasma darah masuk ke dalam jaringan yang akan menyebabkan bengkak dan menimbulkan rasa sakit pada area yang terinfeksi. Kemudian histamin dan prostaglandin memicu terjadinya relaksasi sehingga terjadi pelebaran pembuluh darah yang disebut dengan vasodilatasi yang mengakibatkan kemerahan dan panas pada area yang terinfeksi. Kemudian dalam pembuluh darah terdapat sel fagosit yaitu ada neutrofil dan monosit yang akan menembus ke jaringan yang disebut dengan diapedesis. Monosit yang masuk ke dalam jaringan ini disebut dengan makrofag. Kemudian endotoksin ini akan mengaktifkan protein komplement yang akan menyebabkan kemotaksis, yaitu sel dan mikroorganisme ini peka terhadap stimulus kimia. Kemudian menyebabkan neutrofil dan makrofag ini untuk menuju ke protein komplement untuk menyerang bakteri dengan cara fagositosis atau memakan bakteri. Neutrofil yang banyak memakan bakteri ini akan terjadi apoptosis sehingga sel neutrofil ini akan mati dan menyebabkan nanah pada area luka. Selain untuk fagositosis, makrofag ini juga mensekresi sitokinin yaitu interleuron sama tumor necrosis faktor. Ini memicu neutrofil dan makrofag untuk menuju ke area yang terinfeksi juga. Selain itu,
Kedua sitokin ini akan terbawa oleh aliran darah dan menuju ke hipotalamus. Di hipotalamus ini akan mengatur suhu tubuh sehingga akan mengakibatkan demam yang akan meningkatkan metabolisme tubuh dan mempercepat penyembuhan. Kemudian kedua sitokin ini juga akan masuk ke sumsum tulang belakang yang akan merangsang sumsum tulang belakang untuk menghasilkan sel darah putih lebih banyak atau yang disebut dengan leukotosis yang akan membantu untuk menyerang bakteri. Kemudian, jika masih terdapat bakteri, protein komplement ini akan membuat pori-pori di dinding sel bakteri dengan cara melubanginya karena terjadi membran attack kompleks. Kemudian air dan ion ini masuk ke dalam sel tubuh bakteri dan akan membuat bakteri lisis atau hancur. Kemudian protein komplement ini akan menempel ke sel yang terinfeksi juga dan memicu NK sel atau neural killer ini untuk menghancurkan sel yang terinfeksi. Di sisi lain, terdapat dendrit yang memfagositosis bakteri dan juga sebagai APC atau antigen presenting sel yang akan dikenal oleh sel T helper yang ada di sistem pertahanan ketiga atau sistem pertahanan spesifik. Kemudian jika setelah sel patogen habis, maka kulit akan melakukan regenerasi atau penyembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya itu mekanisme kekebalan spesifik. Nah, penjelasan dulu, apa sih kekebalan spesifik itu? Kekebalan spesifik atau kekebalan adaptif adalah komponen dari sistem kekebalan yang mampu mengenali dan mengingat patogen tertentu, sehingga memberikan perlindungan yang lebih kuat dan lebih efisien terhadap infeksi berikutnya. Nah, kekebalan spesifik juga dibagi menjadi dua, yaitu kekebalan humanoral dan kekebalan seluler. Yang dimana kekebalan humanoral ini melibatkan sel B yang menghasilkan antibodi. Ketika sel B mengenali antigen spesifik atau zat asing, mereka akan mengaktifkan dan berubah menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi. Antibodi ini kemudian mengikat antigen, menandai mereka untuk dihancurkan oleh komponen lain dari sistem kekebalan langsung dan menetralkan patogen. Yang kedua itu kekebalan seluler. Nah, kekebalan seluler ini melibatkan sel T yang terdiri dari dua jenis, sel T pembantu atau helper T cell dan sel sitotoksin atau sitotoksin T cell. Sel pembantu berperan dalam mengkoordinasi respon imun yang mengeluarkan sitokin yang mengaktifkan sel imun lainnya. Sel T sitotokin secara langsung membunuh sel yang terinfeksi virus atau sel kanker dengan melepaskan enzim yang menyebabkan kematian sel. Dan berikutnya saya jelaskan untuk mekanismenya. Mungkin saya akan jelaskan yang mekanisme kekebalan seluler terlebih dahulu ya. Nah, pertama itu sel yang terinfeksi patogen intraseluler akan memproses antigen patogen tersebut dan mempresentasikan ke dalam ke permukaan sel dengan menggunakan molekul MHC kelas 1. Nah, kemudian sel T yang telah aktif tadi itu akan berdiferensiasi dan berkembang biak. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Nah, T helper sel ini adalah sel T dan akan aktif dan menjadi T killer cell. Nah, kemudian sel-sel yang berdiferensiasi tadi itu akan berkembang biak juga yang ditandai dengan bintik-bintik atau titik-titik pada T killer cell ini. Nah, kemudian sel-sel ini tuh akan bermigrasi ke lokasi yang terjadi infeksi dan menghancurkan sel-sel yang terinfeksi tersebut dengan cara menginduksi apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Nah, kemudian sel-sel yang tadi itu mengeluarkan berbagai sitokin untuk mengkoordinasikan dan memperkuat respon imun dan membantu mengaktifkan makrofag dan sel B. Nah, dapat kita lihat T killer cell ini akan bermigrasi ke bodi kita yang terinfeksi, akan menyerang dan menghancurkan bakteri-bakteri atau virus yang menyerang kita tadi. Dan setelah itu mengaktifkan makrofag yang ditandai dengan bentuk seperti tameng tersebut, itu akan lebih memperkuat lagi imun kita. Nah, kemudian setelah infeksi diatasi tadi, sebagian T cell akan menjadi sel memori dan bertahan dalam jangka yang panjang. Nah, sel memori ini tuh akan memungkinkan sistem kekebalan kita merespon lebih cepat dan kuat jika patogen yang sama masuk ke dalam tubuh kita tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kekebalan humanoral ya. Nah, saat patogen seperti bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh kita, antigen pada permukaan akan dikenali oleh reseptor pada sel B. Nah, sel B yang telah mengenali antigen ini akan memproses dan mempresentasikan fragmen antigen tersebut pada permukaan selnya. Nah, seperti kita lihat pada gambar di B limfosit. Nah, itu sel makrofagnya ditandai dengan seperti huruf Y ya. Nah, di situ dapat dilihat pada B limfosit atau sel B. Nah, kemudian sel B yang mempresentasikan antigen akan berinteraksi dengan sel T pembantu. Nah, sel B yang telah diaktifkan oleh sinyal dari T cell
pembantu tadi akan berdiferensiasi menjadi plasma sel dan memory cell. Nah, jadi gini, untuk B limfosit ini dia dibantu untuk mengaktifkannya pada T helper cell atau sel T. Kemudian B limfosit atau sel B ini berdiferensiasi atau berubah menjadi plasma sel dan memory cell. Nah, jadi untuk fungsi dari plasma sel sendiri yaitu bertugas menghasilkan dan mengeluarkan antibodi dalam jumlah yang besar ke dalam sirkulasi. Nah, dapat kita lihat. Nah, di sini. Plasma sel produksi antibodies. Nah, di sini tuh plasma sel itu dia memproduksi antibodi. Nah, kemudian antibodi tersebut tuh dia menyerang bakteri-bakteri atau virus-virus tersebut dan menghancurkannya. Nah, untuk memori selnya sendiri yaitu akan tetap berada dalam tubuh kita dalam jangka yang cukup lama dan merespon dengan cepat jika patogen yang sama itu masuk kembali ke dalam tubuh kita. Antibodi yang dihasilkan oleh sel plasma tadi itu akan mengenali dan mengikat antigen spesifik pada patogen. Ikatan ini dapat menetralisir patogen dan menganutilasikan atau menandainya untuk penghancuran oleh sel-sel kekebalan lain seperti makrofag dan sel NK. Nah, seperti itu. Jadi gini, untuk perbedaannya secara garis besarnya. Nah, untuk sel seluler itu terdapat bakteri atau virus yang telah dikenali oleh tubuh kita. Nah, jadi respon imun kita tuh langsung menyerang sel atau virus tersebut. Jika pada humanoral itu terdapat virus atau bakteri yang belum dikenali, maka sel B atau B limfosit itu mengenali dulu bakterinya atau virusnya, kemudian berubah atau berdiferensiasi menjadi plasma sel dan akan menghancurkan bakteri atau virus tersebut dan akan juga B limfosit tadi atau sel B tadi juga berdiferensiasi menjadi memory cell yang akan selalu mengingat dan menandai bakteri atau virus yang telah menyerang kita tadi, yang belum dikenal, yang telah menyerang kita tadi, dan akan selalu dikenal. Seperti itu kurang lebihnya. Yang terakhir, ada kesimpulan. Otot antar tulang rusuk memainkan peran penting dalam pernafasan dengan mengangkat dan menurunkan tulang rusuk, mempengaruhi volume dada, dan memicu inspirasi dan ekspirasi. Otot diafragma dan otot dinding rongga perut juga berperan dalam pernafasan. Perbedaan jenis pernafasan meliputi pernafasan luar yang melibatkan pertukaran udara antara alveolus dan darah dalam kapiler, serta pernafasan dalam yang melibatkan pertukaran udara antara darah dalam kapiler dan sel-sel tubuh. Paru-paru memiliki peran utama dalam proses respirasi. Sistem imun melawan penyakit dan terdiri dari sistem imun bawaan non-spesifik dan sistem imun adaptif spesifik. Kekebalan spesifik melibatkan sistem kekebalan humoral dengan sel B dan sistem kekebalan seluler dengan sel T, pembantu, dan sel T sitotoksik.